Sudah seolah-olah memang penuh menyalahkan eyang saya. Alhamdulillah sekarang nama Eyang udah bersih. Dan sekarang yang kotor jadi namanya cucu Eyang sendiri nih. Kenapa bisa kotor ya? Karena omongan yang keluar dari mulut cucu Eyang sendiri. Nah kalau udah kayak gitu nanti mau nyalahin siapa ya? Terus mau klarifikasi lagi kemana ya? Terus bakal minta bersihin ke siapa ya? Ngotorin sendiri, nanti minta bersihinnya ke orang lagi. Kondisi ekonominya sudah turun, sudah down. Nah, si istri mungkin ya nggak terima lah. Udah bawa semua barang kamu dan sedih lagi kalau itu disuruh naik truk bareng sama barang-barang itu. Halo guys, kalian semua tidak asing lagi kan yang namanya Tiko dan Ibu Eni Sukaisi. Tiko ini kelahiran 30 Desember 1999 ya. Dan umurnya sekarang 23 tahun dan Ibu Eni itu umurnya 58 tahun. Kita singkat aja waktunya ya teman-teman ya. Jadi kisah perjalanan Ibu Eni bersama Tiko ini, ada salah satu konten kreator yang pada waktu itu ngeplok ke rumah terbengkalai. Dan konten kreator itu tidak tahu ketika dia masuk rumah bahwa di dalam rumah itu ada dua penghuni ya. Penghuninya itu Tiko bersama ibunya Eni ya. Jadi teman-teman, ketika ditelusuri dan ditanyakan oleh konten kreator ke Tikonya, ternyata Tikonya ini tinggal di rumah terbengkalai ini selama 12 tahun bersama ibunya. Dan dia merawat ibunya selama 12 tahun karena ibunya ini mengalami ODGJ atau orang dengan gangguan kejiwaan, atau yang sebut kita dengan gangguan mental atau depresi karena ditinggalkan oleh suaminya atau sudah cerai sama suaminya. Jadi untuk bertahan hidup, Tiko ini merawat ibunya. Tiko ini menjual barang-barang yang ada tersisa di rumahnya dan meminta bantuan uluran kasih dari tetangganya atau orang di sekitarnya. Untuk kebutuhan dia sehari-hari, untuk pencahayaan malam harinya dia hanya menggunakan lilin. Terus dia juga meminta bantu tetangga, minta air dan nunggu air hujan jatuh dari langit. Saya singkat waktunya lagi ya teman-teman ya. Jadi ketika konten kreator tadi sudah mengupload video tersebut, ketika dia ngeplok ke rumah terbengkalai, video yang diunggahnya di medsos meledak dan booming sampai viral, jagat maya tahu, semua heboh. Jadi semenjak itulah ya teman-teman ya, banyak orang yang berdatangan ke rumah terbengkalai tersebut, terutama damkar yang membantu membersihkan rumah yang tidak terurus selama 12 tahun. Dan setelah rumah tersebut bersih ya, banyak orang yang berdatangan ya teman-teman ya, dari luar Jakarta pokoknya datang ke sana ingin berfoto-foto ya, ingin berfoto-foto bagaikan rumah ini seperti tempat wisata. Pokoknya padat, ramai sekali penduduk ya yang ke sana, mulai dari luar dari Jakarta dan penduduk-penduduk di sana yang berdatangan ke rumah tersebut. Tapi buat Tiko tetap semangat. Semangat, oh, kamu anak yang berbakti, saya salut. Semenjak papanya pergi ya, mulai di tahun 2011 atau di antara 2011 2013 kalau nggak salah. Semenjak papanya pergi saya ya. Itu papa pergi, ibu kurang sehat gitu. Kerabat bongkar fakta memilukan. Ini alasan Herman Muji tinggalkan Ibu Eni dan Tiko. Belakang ini kisah Tiko yang merawat Ibu Eni selama belasan tahun tanpa listrik dan air menyita perhatian publik. Publik pun dibikin decak kagum dengan perjuangan Tiko selama 11 tahun merawat Ibu Eni sendirian. Apalagi Tiko mengaku tidak tahu siapa sosok ayahnya. Sementara itu Tiko menjelaskan bahwa Ibu Eni berubah sikap sampai diduga ODGJ sejak berpisah dengan Herman Muji Susanto. Asumsi publik menganggap bahwa Herman Muji tersebut sengaja meninggalkan Tiko dan Ibu Eni di rumah mewah.
Namun salah satu kerabat terdekat Ibu Eni yang bernama Sumaryono membantah bila ayah Tiko disebut meninggalkan Ibu Eni dan Tiko. Menurut dia, Herman Muji sempat adu cekcok dengan Ibu Eni karena masalah ekonomi, sampai Herman memilih pergi dari sana. Pak Herman waktu itu bukannya meninggalkan Ibu Eni, tetapi mereka sempat adu cekcok rumah tangga, mungkin karena masalah ekonomi. Saat itu Pak Herman bisnisnya mulai menurun. Mungkin juga Ibu Eni nggak terima, kata Sumaryono dikutip dari YouTube dan Denny. Bukan hanya itu saja, ternyata ayah Tiko diusir saat itu dan langsung pergi meninggalkan rumah mewah dengan mengendarai mobil truk dan membawa barang-barang pribadinya. Yang lebih sedih lagi, Pak Herman itu disuruh pergi bareng sama truk angkutan barangnya bebernya. Sejak kepergian ayah Tiko setelah 3 tahun, Herman Muji Susanto meninggal dunia tepat pada tahun 2015 di Desa Bayantaman, Kabupaten Magetan. Pak Herman baru beberapa tahun di Madiun, dia meninggal pada tahun 2015 dikebumikan di Desa Bayantaman, Kabupaten Magetan jelasnya. Lebih lanjut, Sumaryono juga menjelaskan bahwa sosok ayah mendiang Tiko ini dikenal cekatan dalam menjalankan bisnis sehingga bisa membeli beberapa unit rumah mewah saat itu. Bisnis yang dijalankan saat itu pun cukup banyak, tapi malah ditipu rekan bisnisnya. Pak Puh itu memang cekatan, jadi memang bisa beli rumah di Bintara dan Klender. Selain di departemen keuangan, dia itu juga terakhir jual beli mobil disewain, ungkapnya. Kemudian terakhir itu dia cerita ke saya dia ditipu rekan bisnisnya. Itu mobil bikinan Amerika, jadi suratnya ada tapi mobilnya enggak.